Mengejutkan, rumah tangga pesepak bola Timnas Garuda, Pratama Arhan dan sang istri Aziza Salsa akhirnya benar-benar kandas. Senin, 29 September 2025, sidang ikrar talak di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Jadi saksi berakhirnya biduk rumah tangga yang baru seumur jagung. Namun yang mengejutkan, proses sakral itu tidak dibacakan langsung oleh Arhan, melainkan diwakilkan oleh kuasa hukumnya sebagai kuasa istimewa. Lantas, mengapa Arhan lebih memilih absen di momen krusial? Apa alasan sebenarnya Arhan menyerahkan kuasa istimewa pada pengacaranya? Dan apa makna talak raji yang disebut-sebut sebagai pintu rujuk dalam masa iddah? Di sisi lain, ketika talak bergulir di pengadilan, Azizah justru mengunggah aktivitas olahraga padel di media sosialnya. Benarkah ini cara Azizah menutupi kerapuhan hati pasca perceraian? Atau justru bukti bahwa ia ingin terlihat tegar di depan publik? Lalu, bagaimana pandangan psikolog Alexandra Adeline yang mengungkap makna di balik kisah kandasnya rumah tangga pasangan muda ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Inilah akhir dari hebohnya drama perceraian rumah tangga pesepak bola Pratama Arhan dan Aziza Salsa. Ya, pasangan muda yang sempat jadi sorotan publik itu akhirnya benar-benar resmi berpisah. Senin, 29 September 2025 kemarin, sidang ikrar talak di Pengadilan Agama Tiga Raksa menjadi titik akhir dari pernikahan mereka yang baru seumur jagung, hanya 2 tahun. Dengan lantang, kuasa hukum Arhan memastikan bahwa ikrar talak telah sah dibacakan olehnya sebagai kuasa istimewa, menggantikan Arhan yang tak bisa hadir karena jadwal pertandingan internasional. Kuasa hukum pun menjelaskan bahwa proses pembacaan ikrar talak itu dituntun langsung oleh hakim bait demi bait, agar tidak ada salah kaprah dalam pengucapan. Dan pemirsa, inilah proses pembacaan ikrar talak menurut kuasa hukum Pratama Arhan. Sampaikan bahwa hari ini Senin 29 September 2025 telah selesai agenda pembacaan sidang dengan ikrar talak pemohon Pratama Arhan terhadap termohon Azizah Nurul Azizah. Jadi dengan selesainya agenda pembacaan talak ini selesai sudah rangkaian persidangan dan dengan itu pula berakhir hubungan pernikahan antara pemohon Arhan dan termohon Azizah dengan cerai talak. Oke, pengucapan ikrar talak tadi diwakili oleh saya yang beragama Islam dan yang pasti hari ini memastikan kalau pihak termohon itu dalam keadaan suci atau tidak dalam keadaan berhalangan, sehingga ikrar talaknya jadi sah menurut Islam. Nah, ikrar talaknya tadi kami dituntun oleh Yang Mulia Hakim untuk membaca bait per bait ikrar talak sehingga tidak salah kaprah ikrarnya. Dengan Yang Mulia Majelis Hakim sebagai yang menuntun terus dibacakan ke beliau, walaupun beliau bilang walaupun kamu nggak pernah menikahin ini orang, tapi kamu mengikrar talakkan ini orang atas nama pemohonmu ya, bukan atas namamu. Selain itu pemirsa, kuasa hukum Pratama Arhan juga membeberkan alasan mengapa kliennya memberikan kuasa istimewa. Ya, sang pemain Timnas Garuda itu memang tidak hadir langsung di ruang sidang karena memilih fokus pada persiapan laga Asia Elite Cup 2 di Bangkok yang akan digelar 1 Oktober mendatang.
Tak hanya itu, pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa perceraian antara Arhan dan Azizah merupakan keputusan bersama hasil musyawarah keluarga kedua belah pihak. Dan yang menarik, talak yang dijatuhkan kepada Azizah bukanlah talak bain, melainkan talak raj'i atau talak satu, yaitu talak yang masih memberi kesempatan untuk rujuk kembali selama masa iddah belum berakhir. Lantas, apakah pintu rujuk itu akan benar-benar terbuka? Atau justru keputusan berpisah ini menjadi akhir yang tak bisa diubah lagi? Jadi hari ini untuk klien kami, Pratama Arhan tidak bisa hadir karena dia persiapan untuk pertandingan Asia Elite Cup 2 di Bangkok yang akan dilaksanakan tanggal 1 Oktober. Jadi memang dari klubnya tidak mengizinkan dia untuk hadir di sini, mohon maaf semuanya. Hubungan mereka sebenarnya masih komunikasi dengan baik. Lalu karena perceraian ini itu merupakan kesepakatan bersama, walaupun yang menggugat kali ini adalah si Arhan, tapi ini sudah melakukan musyawarah keluarga sehingga menjadi kesepakatan bersama untuk perceraian. Isi gugatannya apa aja sih Bang? Isi gugatannya agar pengadilan, intinya petitumnya agar Pengadilan Agama Tiga Raksa mengabulkan talak satu raj'i terhadap Ibu Azizah Rosiade. Talak satu raj'i itu kalau Islam talak yang saya mungkin kurang paham betul dengan talak raj'i. Yang jelas kalau talak raj'i itu mungkin bisa balik ke istrinya kalau masih mau. Bono gini tidak ada tuntutan sama sekali, jadi memang karena mereka berdua juga belum dikaruniai anak, jadi memang hanya murni perceraian saja. Di sisi lain, pemirsa, muncul pula penjelasan dari Ustadz Ferdi tentang makna talak raj'i dalam Islam. Menurutnya, perceraian yang dijatuhkan kepada Azizah adalah talak satu atau talak raj'i, di mana bila pasangan tersebut ingin rujuk kembali dalam rentang waktu masa iddah, mereka tidak perlu melakukan ijab kabul ulang. Namun demikian, Ustadz Ferdi mengingatkan bahwa perceraian tetaplah sebuah langkah yang dibenci Tuhan. Karena meski sah secara hukum dan agama, perpisahan bukanlah jalan yang indah dalam sebuah rumah tangga. Bahkan, walaupun ikrar talak itu dibacakan oleh kuasa hukum Arhan, Ustadz Ferdi menegaskan, secara prosedur hukum maupun syariat, ikrar tersebut tetap sah. Talak raj'i itu dalam Islam itu adalah talak yang boleh dirujuk kembali, Mbak. Talak 1 dan talak 2 itu adalah disebut talak raj'i, talak yang masih bisa ada kesempatan untuk kembali. Dengan satu syarat, tidak boleh lepas daripada masa iddah. Talak 1 dan talak 2, masa iddah orang yang bercerai masih hidup, itu masa iddahnya adalah 3 kali suci bagi perempuan, berarti 3 bulan. Lewat dari 3 bulan, ketika dia mau menikah kembali, itu harus pakai ijab kabul kembali. Tapi kalau sebelum lewat dari 3 bulan, dia mengucapkan talak si suami, talak pertama atau talak kedua, belum lewat masa iddah, maka seorang suami ini boleh dia untuk merujuk kembali seorang istrinya. Yang disebut talak raj'i itu adalah talak 1 dan 2. Kalau talak 3 itu sebutannya bukan talak raj'i, tapi talak pernikahan yang ketika sudah talak 3 maka tidak boleh menikah kembali. Sebetulnya gini, seorang suami itu tidak boleh berucap sembarangan. Dia berucap talak saja atau bahasa-bahasa lain selain bahasa talak, maka jadi perceraian. Yang terpenting tidak melewati daripada talak kedua. Kalau talak ketiga sudah tidak boleh bisa ngerujuk, dengan satu syarat, dia bisa nikah kembali dengan istrinya yang ditalak. Ketika sudah talak 3, seorang istri ini harus menikah dulu dengan orang lain. Ketika memang hubungannya tidak langgeng, baru suami yang pertama ini boleh menikahkan kembali. Ini syarat daripada talak 3. Tapi kalau disebutnya talak raj'i, ini Arhan dengan Azizah ini talak raj'i. Talak 1 dan talak 2 boleh dia rujuk kembali dengan satu syarat, tidak melewati masa iddah. Masa iddahnya adalah 3 bulan. Kalau memang sudah lewat daripada masa iddah,
Arhan ingin menikah kembali dengan Azizah, maka ketika sudah lewat masa iddah harus ijab kabul kembali. Syarat menikah dengan orang lain itu adalah talak ketiga. Hukum mengucapkan ikrar talak itu, satu, ada yang memang pakai bahasa sebutannya bahasa apa ya? Tidak harus ngucapin saya talak kamu, nggak harus begitu. Bisa jadi dengan bahasa-bahasa saya pulangkan ke orang tua, saya atau ada sebagian ulama yang berpendapat dengan bahasa bercanda pun bisa jadi talak. Contoh, seorang suami bercanda, kita cerai yuk, itu bisa jadi talak pertama. Nah, jadi bahasa-bahasa talak ini memang bahasa-bahasa yang ketika orang sudah menikah ini yang memang harus diwaspadai untuk kaum laki-laki. Karena hanya hak di kaum laki-laki yang hanya bisa menceraikan seorang istri. Jadi istri itu 1000 kali dia minta cerai tidak akan jadi talak. Tapi seorang suami 1 kali dia mengucapkan talak, ini bisa jatuh talak. Jadi yang harus diwaspadai bagi pernikahan itu adalah dalam hadis baginda Nabi, abghadu halal ilallahi at-talaq. Perkara yang halal tapi dibenci sama Allah adalah perceraian. Pemirsa, sementara ikrar talak bergulir di Pengadilan Agama Tiga Raksa, sosok Azizah Salsa justru tampil berbeda di media sosialnya. Ya, di tengah sorotan publik, Azizah terlihat membagikan momen dirinya tengah berolahraga padel bersama teman-teman selebritis. Namun pertanyaannya, benarkah unggahan itu menandakan Azizah sedang mencoba menutupi rasa terguncang dari perpisahan dengan Pratama Arhan? Ataukah sekadar caranya untuk terlihat kuat di depan publik? Seperti inilah analisis dari psikolog Alexandra Adeline. Ketika menghadapi proses perceraian, semua orang tuh pasti punya caranya sendiri-sendiri untuk memproses emosi mereka. Ada yang meluapkan emosinya dengan dramatis, ada juga yang nge-share di media sosial, ada yang curhat ke teman, tapi ada juga yang cenderung menunjukkan ekspresi yang flat. Tapi bukan berarti mungkin mereka nggak merasakan masalah, nggak merasa hal itu masalah gitu. Bisa jadi hanya apakah mereka memang tidak bisa memproses emosinya dengan baik, atau yang kedua, mereka nggak mau nunjukin aja. Mereka tipikal yang memang menjaga privasi mereka dan hal-hal informasi personal ke diri mereka sendiri, seperti itu. Jadi kelihatannya tetap fine aja, tetap happy aja, seperti nggak ada masalah begitu. Ketika seseorang akhirnya memutuskan untuk bercerai, pasti mereka telah melalui sebuah proses yang nggak mudah. Nggak mungkin tiba-tiba orang yang menjalankan pernikahan pengen cerai juga, kecuali kalau memang ada masalah yang berkaitan sama value ataupun emosional mereka. Jadi kalau ditanya apakah pernikahan ini mau isunya dijodohin kah, atau memang pada akhirnya beneran menikah apa adanya seperti orang pada umumnya, tetap saja yang namanya perceraian itu pasti ada dampak secara emosional, ada luka secara batin di kedua pihak. Namanya orang ketika menghadapi suatu masalah itu punya periode proses pemulihan yang berbeda-beda. Bukan berarti orang masalahnya sama akan punya waktu durasi pemulihan yang sama juga, seperti itu. Jadi tergantung bagaimana kepribadian orang ini, bagaimana value orang ini, bagaimana rutinitas orang ini, dan sejauh mana orang ini bisa merelakan atau mengikhlaskan sesuatu, bisa menerima keadaan nih misalnya. Jadi kalau ditanya apakah mereka akan menjalani prosesnya sama seperti orang lain pada umumnya, bisa jadi, tapi balik lagi tergantung dari kepribadian mereka masing-masing serta value yang mereka pegang masing-masing gitu. Meninggalkan kabar mengejutkan Arhan dan Azizah yang telah resmi bercerai. Lantas seperti apa juga respon mengejutkan dari Azizah saat ditemui awak media terkait dirinya yang sempat dikabarkan rujuk dengan Arhan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.
Pemirsa Intens Investigasi, di balik kabar Pratama Arhan dan Aziza Salsa yang kini telah resmi bercerai, Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa, Muhammad Solahuddin juga menegaskan bahwa memang benar ikrar talak sudah terlaksana dengan baik. Meski begitu, Pratama Arhan diketahui tidak hadir dalam sidang pembacaan talak tersebut dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya sebagai kuasa istimewa. Jadi oleh kuasa hukum pemohon tanpa hadirnya lagi termohon. Keterangan majelis bahwasanya ikrar tadi terlaksana dengan kuasa istimewa. Ikrar talak melalui kuasa istimewa yang kemudian ikrar talaknya terlaksana. Kewajiban pengadilan agama adalah memanggil. Antara datang dan tidak itu hak mereka. Sebelumnya, Aziza Salsa sempat jadi sorotan ketika isu rujuk dengan Pratama Arhan mencuat ke publik. Namun siapa sangka, di saat rumah tangga mereka tinggal menghitung hari sebelum resmi bercerai secara first take, Aziza justru memberikan jawaban mengejutkan saat ditemui awak media. Lalu, apa sebenarnya isi dari respon Aziza? Benarkah ada secercah harapan untuk rujuk? Atau justru itu hanyalah tanda bahwa cinta mereka benar-benar telah berakhir? Aziza, gimana Kak kabar terkait rujuk sama Selain respon dari Aziza terkait dirinya yang resmi bercerai dengan Arhan, lantas seperti apa juga Suyatman, Kepala Desa Sidomulyo, Blora, Jawa Tengah, yang menggambarkan Arhan sebagai sosok rendah hati, pendiam, dan pekerja keras, hingga sosok yang sangat menginspirasi warga Sidomulyo? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di tengah kabar telah resmi bercerainya Pratama Arhan dan Aziza Salsa, tim Intens Investigasi beberapa waktu lalu sempat menyambangi kampung halaman Arhan yang berada di daerah Blora, Jawa Tengah. Suyatman, Kepala Desa Sidomulyo, menggambarkan Arhan sebagai sosok rendah hati, pendiam, dan pekerja keras. Ia menyebut Arhan adalah contoh nyata perjuangan dari nol. Sejak kecil rajin berlatih, didukung penuh orang tua, hingga berhasil mewujudkan cita-cita sebagai pesepak bola profesional. Bagi keluarga dan warga Sidomulyo, kesuksesan Arhan adalah kebanggaan sekaligus inspirasi bahwa dari hidup sederhana pun bisa menembus panggung internasional berkat semangat dan disiplin. Suyatman juga mengenang sekitar setahun lalu Aziza sempat datang ke Blora bersama keluarganya. Saat itu ia menilai Aziza ramah, supel, dan tidak segan berbaur dengan warga. Kini, meski rumah tangganya kandas, jejak perjalanan Arhan tetap menjadi cerita tentang perjuangan dan kerja keras yang menginspirasi banyak orang. Orang tuanya benar-benar sangat bangga karena orang tuanya itu kan dari awal yang mensupport Arhan untuk latihan dari kecil. Dari dia SD itu orang tuanya sudah mengantarnya ke Blora ke SSB seperti itu. Jadi orang-orang tuanya sangat begitu menjadi profesional sangat bangga sekali. Berarti bisa mewujudkan cita-citanya dari kecil seperti itu. Dari sosok Arhan yang mungkin notabene orang biasanya sangat sederhana, sehingga dia sekarang menjadi profesional ya, bahkan menjadi pemain internasional. Sekarang kan mainnya di luar negeri, kalau enggak di Thailand ya. Seperti itu ya. Kalau SD-nya itu di SD Sidomulyo. Tapi kalau SMP-nya itu di Semarang. Oh, di Semarang. Karena waktu SD itu kan ada seleksi seperti SMP dan akhirnya dia terpilih ikut di seleksi SMP Semarang ya kalau nggak salah itu. Dan sampai SMP, SMA
dia di Semarang seperti itu. Kita tidak menyangka, tetapi dengan bukti orang bekerja keras dan disiplin, berlatih dengan keras, sehingga itu benar-benar terwujud seperti itu, sehingga menjadi inspirasi kita semuanya. Arhan adalah seseorang figur yang menjadi contoh kita semua, sehingga patut ditiru seperti itu, bahwa perjuangan itu tidak mengenal lelah. Tidak mengenal lelah. Iya. Azizah pernah datang ke sini waktu itu dengan keluarga besarnya, terus ada ibunya. Bulan apa ya? Udah lama, 1 tahun yang lalu mungkin. Oh, ke sini? Atau 8 bulan yang lalu. Dalam rangka apa tuh Pak ya? Ya berkunjung keluarga lah mungkin. Berkunjung keluarga ke kantor ini? Apa? Ke kantor ini? Tidak, hanya di ke rumahnya keluarganya Arhan saja. Waktu itu kita ketemu. Oh ketemu, sama Arhan? Iya sama Arhan sama Azizah. Ketemu sekali kita kan nggak ngobrol aja sebentar. Kita juga waktu itu mendampingi dari Forkompinsa waktu datang soalnya ya ramah menurut saya. Baik gitu. Baik ya. Nggak terlihat sombong gitu aja kan anak orang kaya nih. Tidak, waktu itu buktinya waktu kita ajak foto bersama mau. Iya. Mas Arhan, Mas Arho semangat, tetap berjuang, wujudkan cita-cita dan impian Mas Arho. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.